Ini butuh waktu sekitar 1 minggu untuk saya baca. Luar biasa ya. Yang sering saya pakai dalam kehidupan saya adalah jadilah orang gila, tapi jangan bodoh. Karena kita semua manusia tuh punya kesempatan untuk menjadi gila. Ya, karena gila itu golongan intelektual level atas. Otak saya mulai kacau ini. Oh halo guys, hello everyone, welcome back to Toto Klari Podcast. Podcastnya anak hitsnya Atambua. With me tentunya Dope Papa, bukan biji beluntas. Malam hari luar biasa sekali. Kesempatan hari ini tentunya. Hari ini kami kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Dari sosial media kami, baik DM di Instagram, Facebook, dan juga mention di berbagai platform kami, menanyakan kapan diundang seorang narasumber atau tamu yang memiliki sedikit value, bukan saja tentang sensasi, karena sebelumnya kami tidak berbicara saja tentang human being, tapi kami juga berbicara tentang sexuality, tentang edukasi. So malam hari ini kami menghadirkan orang-orang yang luar biasa, orang-orang tapi dalam kesempatan hari ini diwakilkan oleh salah satu foundernya, dan mereka jalan jauh dari Flores Raya dan kini sudah sampai di Atambua. So ladies and gentlemen, kami sangat berbangga hati. Selamat datang buat kakak Mustaqim. Mana teman-teman? Ruang studio ini luar biasa. Ketika kita kita sendiri, tapi akan banyak suara-suara yang muncul. Jadi kakak harap maklum ya. Saya pikir tadi suara-suara goib. Tidak apa-apa. Ada suara-suara lain. Kalau suara goibnya muncul lagi, kita tinggal baca Al-Fatihah. Siap. Oke. Selamat malam kakak. Selamat malam. Apa kabar? Baik sekali. Yang muda, energik ya, ganteng lagi. Boleh tahu? Bisa diperkenalkan sedikit profil singkatnya? Oke. Jadi nama saya Mustaqim. Kalau nama pena saya Takim. Di beberapa tulisan saya itu nama saya Takim. Saya salah satu staff di media pendidikan Cakrawala NTT. Oke. Kami bergerak khusus di bidang literasi, khususnya literasi sekolah. Namanya GLS. Nah, saya juga founder dari sebuah taman baca yang ada di Flores, namanya Taman Baca Sanai Riung. Jadi taman baca itu menaungi beberapa divisi. Ada divisi les privat, kafe, kemudian bank sampah, ada juga perkebunan untuk kegiatan stunting. Berarti kekurangan gizi. That's right. Oke. Tapi kalau kakak, saya ini overweight ini. Kelebihan gizi dan juga kelebihan lemak tentunya. Ini kalau pasti orang-orang di Atambua ini tanya, kakak ini bujang atau sudah? saya sudah bertunangan. Oke. Sedikit lagi sudah menikah. Oke. Semoga jenjang yang akan ditapaki itu lancar ya. Terima kasih. Tapi jangan pernah berhenti untuk mencerdaskan anak-anak di NTT. Saya pikir itu tidak akan. Luar biasa. Yeah. Terima kasih banyak. So, let's we talk about literasi. Oke. Akhir-akhir ini di NTT banyak sekali anak-anak muda NTT. Well, seperti kita usia-usia 26, 27 itu kan kita pernah menjalani yang namanya membaca buku. Tapi anak-anak milenials ini lebih banyak itu berpatokan pada media online. Jadi gimana teman-teman mereka caranya, bagaimana trik-triknya untuk dapat menggiatkan kembali agar anak-anak bisa kembali untuk membaca buku? Sebenarnya tidak ada salah sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman yang ada itu lebih banyak fokus di depan gadget. Itu tidak ada salah. Cuma yang kita butuhkan itu adalah porsinya. Berapa banyak jam yang saya pakai untuk menggunakan gadget dalam satu hari. Gitu. Misalnya teman-teman. Nah, ada satu jenis literasi namanya literasi digital. Nah, literasi digital itu bagaimana kita memanfaatkan media, baik itu media massa maupun media cetak atau misalnya media online seperti kakak mereka sekarang. Kakak mereka memanfaatkan media online untuk bagaimana menginspirasi teman-teman lain di luar sana dengan adanya channel YouTube ini. Nah, banyak yang terjebak di dalam media online. Mereka lebih banyak menggunakan media sosial ini sebagai bentuk mengungkapkan perasaan gitu. Misalnya mereka curhat itu di Facebook. Hari ini aku merasa lelah karena kau telah pergi. Semakin aku mencintaimu, semakin aku tersakiti. Padahal walaupun dia cerita di media sosial itu orang tidak peduli, paling orang hanya like saja. Habis itu komen kesian. Habis itu habis itu. Masalah itu tetap ada. Dan itu tidak menginspirasi orang banyak gitu. Dan
Dan itu terjadi di semua anak muda bahkan. Apalagi anak-anak yang notabene-nya masih sedang beranjak ke dewasa. Usia saya 28 tahun. Iya. Tapi saya sudah membangun tempat ini dari usia saya 22 tahun. Dan sekarang kami sudah banyak membantu teman-teman yang ada terutama di desa saya. Dan juga di NTT. Kami sudah jalan. Dan media kami itu sudah bergerak dari 2013. Menginspirasi banyak anak muda di luar sana bahwa media online itu tidak ada salahnya sebenarnya. Yang salah itu adalah penggunaan waktu untuk media online. Maintain waktu. That's right. Ini kalau misalnya kita berbicara tadi seperti kayak kurang ruang. Jadi kebanyakan anak-anak mereka tuh lebih banyak mengeksplor diri dalam dunia maya, terkhususnya entah postingan di Facebook, Instagram, atau bahkan ada juga yang suka di TikTok. Nah, kebanyakan bikin quotes atau kata-kata gitu. Tapi itu bukankah bagian dari mengekspresikan diri? Gimana? Kalau dipertentangkan dengan fungsi kakak mereka untuk meliterasikan, untuk mencerdaskan anak-anak mereka melalui baca buku kembali, apakah itu tidak akan menjadi satu pandangan yang baru bahwa terjadi pertentangan di antara keduanya? Dia tidak akan terjadi pertentangan. Kenapa? Okay. Karena ketika anak itu bikin quote, misalnya dia bikin quote di TikTok, hari boleh panas, tapi tidak dengan hatiku. Itu quote misalnya. Nah, dia bikin quote, sudah pasti dia pernah membaca satu artikel atau pernah baca satu novel atau bahkan mungkin puisi. Dan kata yang dia tulis dalam quote-nya itu pasti penggalan dari beberapa bait dalam sebuah puisi. Seperti itu. Dan itu tidak akan bertentangan begitu. Nah, banyak anak-anak muda yang bikin quote dalam dia punya TikTok misalnya, di YouTube, di Facebook, itu biasanya penggalan-penggalan dari bait-bait yang dia pernah baca. Iya. Baik itu, kadang-kadang itu ada penggalan-penggalan dari film. Biasanya. Nah, anak-anak ini biasanya mereka bikin quote itu karena ada penggalan-penggalan dari beberapa film, dari novel dan lain sebagainya, seperti itu. Makanya dia bisa bikin quote. Dan itu juga literasi sebenarnya. Ada juga yang mungkin lihat dari belakang bis atau belakang truk yang tulis ku kejar jandamu atau ku tunggu jandamu, itu kan banyak juga ya. Iya, tidak perlu tahu tentang perjuangan di jalan, cukup tahu tentang senyumku yang pas datang. Luar biasa, memang sangat luar biasa kalau kita berbicara dengan orang-orang yang berkutat dalam dunia tulis menulis itu, karena banyak sekali imajinasi ya yang muncul ketika menulis. Well, di usia-usia segini 27-28, sebenarnya kakak mereka juga ini sebagai bentuk apa? Pertanggungjawabankah sebagai seorang yang, mohon maaf kakak kan sudah melewati strata 1 dan 2, apakah itu sebagai responsibility atau pertanggungjawaban kakak untuk dari nilai dari pelajaran yang kakak dapat selama di bangku perkuliahan, inilah waktunya untuk saya mencerdaskan anak-anak NTT. Saya mungkin sedikit setuju dengan apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung. Ketika dia bilang bahwa ijazah adalah tanda kita pernah sekolah. Tapi bukan tanda kita pernah berpikir. Benar. Nah, yang saya mau tunjukkan itu adalah saya ini sudah berpikir loh. Makanya kenapa saya menempuh jalan ini. Jalan di mana tidak hanya untuk saya tetapi untuk banyak orang. Tapi kalau misalnya saya hanya menempuh satu jalan, yaitu hanya untuk diri saya sendiri, semua orang juga bisa itu. Kambing saja kalau kita ajar dia baik-baik, dia akan jadi orang baik. Dia bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan manusia. Nah, apa bedanya kita dengan kambing? Harus ada nilai lebih. Saya kasih contoh. Di tempat saya, di kampung saya, atau di beberapa tempat. Kalau dia sarjana guru, maka dia harus jadi guru yang profesional. Gitu. Setidaknya dia punya perpustakaan di rumah. Kalau dia seorang guru. Kalau dia sarjana pertanian, maka dia harus jadi sarjana pertanian yang profesional. Dia minimal punya kebun di rumah selain pekerjaan pokoknya. Misalnya dia kerja honor di kantor atau apa segala macam. Tapi dia punya kebun. Nah, disitulah bahwa dia pernah berpikir tentang bagaimana saya mengekspresikan apa yang sudah saya pelajari di sekolah. Tapi kalau misalnya sarjana pertanian terus dia tidak punya skill di situ, tidak usah jadi sarjana pertanian. Mending dari awal saja bangun, tidur lagi. Makan tentunya jangan lupa makan. Jangan kalau lupa lapar, makan, biar jangan sakit. Well, perjalanan kakak mereka ini cukup panjang. Bisa diceritakan berapa saja kabupaten yang sudah kakak mereka datangi untuk mencerdaskan mereka melalui literasi ini? Kalau kabupaten dari 22 kabupaten yang kalau tidak salah, kami sudah jalan semua itu. Wow, sudah semua. Kami kemarin
Jadi saya sebenarnya ini sudah hampir 2 bulan di jalan itu. Oke. Jadi Tapi bukan jalanan kan? mirip-mirip juga. Well, Jadi saya sudah di jalan tuh hampir 2 bulan itu. Oke. Saya dari Pulau Sumba kemarin, kemudian saya harus kembali ke Flores, di Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ende, Momere, selain Larang Tuka. Kemudian sekarang saya berada di Pulau Timur. Kami sudah bergerak dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, dan sekarang kami di sini di Belu. Dari sini nanti kami besok itu akan ke Malaka. Dari Malaka kami kembali ke Kupang. Gitu. Jadi kami datang di semua kabupaten yang ada di NTT. Karena kita mau menyambut generasi emas NTT 2050. Saya tidak tahu 2050 kita udah masih hidup atau tidak. saya kurang tahu ya, karena namanya suratan takdir itu kita tidak pernah tahu. Iya, itu sudah. Ya, tapi setidaknya dalam perjalanan hidup kita ini kita memberikan sedikit kesan yang sedikit membekas dalam hati orang-orang. Ya, ampun. betul. Dengan kakak mereka sendiri kan melalui literasi. Benar. Kalau saya sendiri melalui akun YouTube ini tentunya Totok Lari. Well, dari sekian banyak perjalanan yang kakak mereka sudah lewati, adakah daerah yang dianggap paling sangat krusial? Maksudnya dalam hal ini kita tidak bisa mengatakan terbelakang. Kalau terbelakang berarti kita akan bersitegang ya dengan pemerintah karena Siap. dianggap nanti pemerintah tidak memperhatikan. Siap. Tapi dalam tanda kutip, kabupaten manakah yang dianggap memiliki kualitas yang kurang dalam hal membaca? Kalau saya pikir bukan tentang, saya tidak bisa bikin ranking di sini. Oke. Karena kalau misalnya kita bikin ranking, maka ada sesuatu yang berbeda itu. Ya, dari segi Kayak kabupaten misalnya, ini. misalnya kita bikin ranking nih. Misalnya permisi, misalnya Kabupaten Belu Ya. itu ranking paling bawah begitu. Oke. Nah biasanya kami, saya ini guru, basicnya guru. Iya, iya, gitu. iya. Ketika dalam kelas kita sudah membagi anak-anak itu, ini kau pintar sekali, ini kau Ya. malas sekali, misalnya ini kau sedang-sedang. Nah anak yang malas ini akan tetap malas dia. Buat apa saya jadi pintar? Karena dia sudah tahu kapasitasnya segitu. That's right. Itu kenapa kita tidak mau buat itu di sini. Bahwa kita semua tuh bisa begitu. Bahwa NTT itu tidak hanya dikenal dengan kriminalitas. Iya. Di luar sana itu orang tahu NTT itu kriminal. Itu kenapa kami di media kami di Cakrawala NTT, ini ada majalah kami di Cakrawala Oke. NTT. Yap. Di media kami hanya mempromosikan hal-hal yang positif. Bahwa Oke. NTT itu tidak dikenal dengan kriminal saja Iya. itu. Tapi kami itu punya sesuatu yang luar biasa. Iya. Misalnya buku-buku yang sudah diterbitkan oleh anak-anak. Bahwa kami bisa seperti ini. Ini bintang misalnya ini. Bintang dari Tanah Nagekeo. Wow. Ini adalah salah satu kumpulan puisi dari anak-anak muda di Nagekeo. Khususnya anak-anak SMA. Wow. Nah itu yang kita mau dorong di sini. Di Kabupaten Belu. Bahwa kita tidak dikenal dengan kriminal saja itu. Tapi hal-hal positif itu kita bisa buat. Seperti itu. Sebenarnya sasarannya itu kita setiap kali kita melakukan satu kegiatan tuh kita harus lihat sasarannya. Siap. Sasarannya yang kakak mereka ingin kejar sekarang tuh apa? Misalnya sekarang di Kabupaten Belu, kakak mereka lagi jalan kayak gini. Sasarannya anak-anak yang SMA kah? Apakah anak-anak yang di jalan? Ataukah mereka yang memang sudah terbiasa dengan hal-hal yang berbau gadget atau gimana? Yang kakak mereka sasar sekarang tuh apa? Kalau sasaran kami itu sebenarnya masyarakat pada umumnya. Oke. Nah, cuma literasi itu ada 2 jenis. Ada 3 sebenarnya. Jadi ada namanya gerakan literasi sekolah. Ada namanya gerakan literasi masyarakat. Nah, ada yang ketiga itu namanya gerakan literasi keluarga. Yep. Nah, yang literasi keluarga ini yaitu tergantung dari keluarganya sendiri. Nah, tapi saya pikir ini juga akan dipengaruhi oleh 2 literasi ini. Jadi kami giat 2 literasi ini, gerakan literasi sekolah dan gerakan literasi masyarakat. Nah, sasaran kami adalah sekolah, di mana di situ ada guru dan ada Oke. siswa. Nah, kalau untuk masyarakat, di sana juga ada guru, ada siswa, dan ada masyarakat pada umumnya. Nah, yang kami datang sekarang itu adalah gerakan literasi sekolah. Bagaimana kami mendukung sekolah untuk menggiatkan gerakan-gerakan literasi di sekolah. Jadi kami mendukung sekolah dengan media kami, dengan para tutor kami dan para penulis kami. Kami akan membantu sekolah untuk bagaimana mereka sendiri menulis tentang, misalnya guru, dia harus menulis tentang apa yang sudah dia buat selama mengajar. Nah, untuk siswa dia harus terus mengekspresikan diri. Karena dia punya hidup bukan tentang hari ini, tetapi hari esok. Karena besok adalah misteri. Hari ini adalah hadiah. Jadi dia harus memanfaatkan hadiah yang diberikan untuk misteri besok. Seperti itu. Misteri ilahi ya.
Yang Iya. dulu ada naga-naga terbangnya. Saya lebih suka nonton Wiro Sableng. Oh gitu ya, 212 ya? Iya. Oh ya, kalau kami suka 51 yang lainnya. Dan tambah angka-angka Yang yang penting lain. jangan 69. Ya ini salah satu bentuk dari literasi. Iya. Iya, namanya literasi kan ada yang verbal, ada yang non verbal juga Iya, kan. iya. Jadi kita sekarang dalam hal non verbal atau verbal. Otak saya mulai kacau ini. Well, dari sekian kabupaten yang kakak mereka sudah jelajahi, Iya. kabupaten manakah yang menghasilkan paling banyak tulisan? Kalau tadi kan dari Nagikeo, apakah ada kabupaten-kabupaten lain lagi? Karena saya punya beberapa pengalaman yang puitis itu kebanyakan dari Ende, Ya. karena mereka tuh kebanyakan berimajinasi tentang Danau Kelimutu itu. Benar. Dan sangat indah itu. Dan saya pernah jatuh dalam cinta akibat dari puisi. Dan saya menikmatinya. Iya. Karena puisi itu tentang rasa. Tentang rasa. Feeling itu hanya bisa diciptakan melalui nalar kita yang sehat. Gitu. Jadi kabupaten manakah yang kakak-kakak jelajahi dan menghasilkan banyak sekali karya? Kalau tentang itu saya pikir semua kabupaten itu lagi menuju ke sana itu. Nah, ini ada katalog kami punya, ada Oke. begitu banyak buku yang sudah dihasilkan. Kalau dari Ende tadi, Mm-mm. itu ada buku dari SMA Negeri 1 Ende Oke. dan ada satu buku kumpulan dari anak-anak SMP di sana, Oke. namanya Sahabat Kecil Bung Karno Oke. itu. Jadi judul buku itu terinspirasi dari Bung Karno karena Iya. pernah diasingkan di Ende dan mereka tuh masih usianya SMP begitu. Oke. Sehingga kita kasih judul buku itu Sahabat Kecil Bung Karno gitu. Luar biasa ya, anak SMP tapi sudah punya pemahaman tentang cara hidup seorang Bung Karno yang Iya. kemudian mereka Rangkai dalam sebuah kata-kata. iya benar. Betul. Padahal sesuatu yang namanya diasingkan itu konotasinya tuh kurang baik, tapi dijadikan sebagai bahan pertimbangan ya sampai terbentuknya Pancasila. Benar. kita. Luar Benar. biasa. Terus betul. Anak-anak ND itu memang sudah keren-keren, baik hati dan buat kita terhanyut. Maksudnya dalam puisi-puisinya. Oh, saya pikir bikin kita tidak bisa move on. Oke, saya bisa melihat buku-bukunya. Siap. Salah satu misalnya yang Kalau mana ya? yang ini dari Sumba Getar Barat. Dawai Sukma. Iya. Jadi ini guru-guru yang ada di Sumba. Oke, bisa saya lihat. Bisa. Luar biasa. Ini kata-kata yang butuh pemahaman lebih ini karena ada tulisan antologi artikel ilmiah populer. Ya. Ada para pengawas kepala sekolah dan guru sekabupaten Sumba Barat. Bapak-bapak dari Kabupaten Sumba Barat, nanti saya akan mengunjungi bapak-bapak dan saya akan ke tempat-tempatnya bapak dari kepala sekolah dan juga guru-guru di Kabupaten Sumba. Ini butuh waktu sekitar 1 minggu untuk saya bacanya. Luar biasa ya. Oh, ini dari kepala sekolah SDN PU Kaniki. Ah, ibu ya, ini luar biasa. Tulisan ibu juga Kalau sangat yang bagus. ini mendaur fakta merebut asa. Mampus. Jadi mereka ini guru-guru dari SMK Tiara Nusa Borong. Wow. Borong itu di Manggarai Timur. Enu molas. Iya. Jadi di sana guru-guru dari SMK ini Mm-mm. ya mereka memang calon saya itu Oke. adalah orang Manggarai. Oke. Kita Betul. Memang harus Manggarai itu sangat terkenal karena enunya tuh molas-molas. Benar. Kita harus berpikir tentang generasi kita juga tuh. Iya, Selain benar. berpikir tentang generasi NTT, Iya. pikir juga generasi diri sendiri. Nah, itu yang namanya kami biasa bilang terjadi pertemuan antara 7 dan 3 ons itu. Itu maksudnya. Itu maksudnya yang terjadi untuk melanjutkan hierarki dari pertumbuhan jumlah manusia. Oh, iya. Begitu bahasanya. Tapi masih didengar. Jadi ini dari teman-teman guru di SMK Tiara Nusa Borong. Jadi Oke. mereka punya judul mendaur fakta merebut asa. Iya. Jadi mendaur fakta itu karena mereka menulis kembali Mm-mm. apa yang sudah mereka buat di dalam kelas. Oke. Gitu. Tentang bagaimana mereka membuat anak-anak itu mencintai pelajarannya mereka. Bagaimana membuat anak-anak itu bisa untuk pelajarannya mereka. Makanya mereka tulis mendaur fakta merebut asa. Asa ini untuk anak-anak. Iya. Ini beberapa contoh bukunya. Mendaur fakta merebut asa. Mari kita saling mengasah diri untuk dapat merebut masa depan yang lebih baik. Luar biasa. Semoga buku-buku ini kemudian akan booming ya. Iya. Karena gini, saya pernah membaca atau saya pernah mempelajari tentang seorang filsuf bernama Immanuel Kant itu. Dia tuh dalam perjalanan hidupnya jalannya tidak terlalu jauh. Tidak seperti kita yang around the world travel sana sini. Tapi dia tuh di tempat, tapi dia mampu untuk menciptakan banyak hal-hal yang luar biasa. Seperti paham kritisisme, seperti
melihat eksistensi dari adanya Tuhan, itu kan luar biasa, sesuatu yang butuh pemahaman. Tapi bagaimana seorang pribadi tidak perlu cari tempat luas, di satu tempat saja dia membaca banyak buku dan otaknya tergali. Dan ketika kakak mereka datang di sini, kami serasa berpacu kembali dalam pikiran kami, dalam emosi kami, bahwa memang hal ini yang kami lagi butuhkan. Bukan kami saja, tapi anak-anak di Atambua dan yang lebih luas lagi cakupannya adalah NTT. Well, kakak mereka sekarang berada di Atambua. Sudah 2 hari kan? Dari Kamis. Dari Kamis. Hal-hal apa saja yang sudah kakak mereka temukan? Kalau saya lihat, kita tuh punya semangat di sini. Kami tadi baru habis bertemuan dengan Romo Kris. Romo Kris itu selaku ketua FTBM, Forum Taman Baca Masyarakat. Itu yang saya bilang tadi, gerakan literasi masyarakat. Nah, kami ini gerakannya di gerakan literasi sekolah. Gitu. Nah, semangat yang ditularkan oleh Romo Kris, Kak Esa Asa, dan teman-teman yang lain di FTBM, saya pikir itu akan membantu banyak sekali anak muda di kabupaten ini untuk bisa berkarya. Kemudian yang berikut di sekolah-sekolah, kami sudah mengunjungi beberapa sekolah, SMA Surya, terus SMA 1, SMA 2 Tasbar, SMA 1, SMA 1 Tasbar, SMA 2 Atambua, SMA 4 Atambua. Besok ini kami akan ke SMK dekat katedral Kusuma. Ya, itu SMK itu, dan di SMP Don Bosco. Gitu. Kami akan berkunjung ke sana untuk bagaimana kita menggerakkan literasi di kalangan sekolah. Kalau masyarakat tadi ini sudah nih FTBM. Sekarang kita mau gerakan yang di sekolah. Itu kami akan bantu untuk di media kami membantu selain pelatihan untuk mereka menulis, kami juga akan membantu mengiklankan sekolah. Dalam hal ini berita-berita dari sekolah. Karena dalam sekolah yang bekerja sama dengan media kami, wartawan kami akan meliput berita minimal 1 bulan itu 1 berita. Setiap bulannya, dan itu free, tidak usah dibayar dari sekolah untuk wartawan kami ketika menulis berita. Kenapa seperti itu? Karena kami ingin sekolah ini tumbuh gitu. Jadi mungkin dia harus bikin kegiatan setiap bulan. Sekolahnya harus bikin kegiatan setiap bulan. Kenapa? Karena kalau dia tidak buat kegiatan setiap bulan, kami akan kejar mereka. Kami akan telepon bahwa kenapa tidak ada berita. Berarti tidak ada kegiatan. Itu kenapa kami harus ada kegiatan di satu sekolah setiap bulannya. Sehingga sekolah itu buat kegiatan. OSISnya tidak mati. Itu guru-gurunya tidak mati juga untuk berkarya. Jadi gurunya terpacu bukan hanya tentang mengajar, tetapi tentang bagaimana dia punya karya untuk sekolah dan untuk siswanya. Karena dengan membaca kita mengenal dunia. Tetapi dengan menulis kita dikenal dunia. Seperti itu. Hari ini kita bertemu karena saya pernah menulis dan kakak mereka menulis juga di YouTube. Seperti itu. Maka kita saling kenal. Kita dikenal oleh dunia. Tidakkah kakak mereka berpikir bahwa kegiatan kakak mereka ini kenapa tidak dibuat jadi satu dalam satu payung, yaitu di bawah naungan pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan? Kita bersinergi, berkolaborasi. Jadi kami tidak begini. Seseorang mencintai seseorang yang lain, dia butuh seseorang yang lain lagi untuk memperkuat hubungan mereka. Jembatan. That's right. Itu yang membuat mereka menjadi semakin erat. Jadi dia butuh orang ketiga. Begitupun dinas dan sekolah, dia butuh orang ketiga, yaitu kami. Jadi kami menjembatani antara dinas dan sekolah. Begitupun sebaliknya. Begitupun seperti hubungan. Dia butuh orang ketiga untuk membuat mereka. Karena kalau dia curhat, dia butuh curhat dengan orang yang ketiga. Tidak bisa curhat dengan pacarnya. Tapi curhat yang paling baik adalah kepada Tuhan. Ya. Tapi kalau curhat terus juga Tuhan marah. Ya mungkin, tapi dalam mimpi mungkin. Mimpi dalam bentuk arwah-arwah leluhur. Alright. Sudah beberapa hari di Atambua, dan juga sudah tadi kita bahas tentang sinergitas antara kakak mereka dan juga dinas pendidikan. Well, Atambua dan Malaka menjadi salah satu poros di dalam kegiatan kakak mereka. Karena kami kan tapal batas. Betul. Jadi kami dikenal karena kami berbatasan dengan negara tetangga Timor Leste. Benar. Fungsi kakak mereka datang tuh karena memang apakah kami sangat terbelakang dalam hal membaca buku, ataukah kami yang cenderung kurang aware dengan namanya membaca.
sebenarnya kami datang salah satunya mau mengatakan bahwa Atambua tidak dikenal dengan perbatasan saja, Iya. tetapi punya karya. Misalnya saya mau bilang beberapa penulis besar di NTT itu dari Atambua, dari Malaka. Misalnya saya mau bilang Felix Nesi. Yap. Atau ada satu lagi sastrawan nasional. Kami punya pimpinan redaksi, Yap. Robert Fahik. Nah, oke. Itu orang Malaka. Iya. Kita mau menciptakan Felix Nesi baru dan Robert Fahik yang baru. Satu saat mereka ini akan mati. Mm. Tetapi bagaimana karyanya mereka tetap dikenal dan tetap tumbuh orang-orang baru yang muncul seperti mereka. Iya. Jadi ketika kita mati, karya kita masih ada. Nah, Gajah mati meninggalkan gadingnya. Manusia mati meninggalkan karya. Iya. Mantan pergi meninggalkan luka. Luka yang menganga. Iya. Cenderung sulit untuk dilupakan. Oke. Dengan tujuan untuk menciptakan orang-orang hebat seperti memang kita katakan dalam podcast ini, Felix Nesi itu sangat aware dengan namanya tulisan. Benar. Entah itu dalam hal kritik, dalam tulisannya yang luar biasa. Beberapa kali saya mengikuti seminarnya, beberapa kali dalam ranah literasi juga. Dan memang seperti Felix Nesi ini harus kita temukan, kita namanya kaderisasi ya. Ya. Jadi kita harapkan dengan kehadiran kakak mereka setelah dari Atambua, semoga di Atambua ini temukan banyak lagi orang yang lebih hebat lagi dalam hal mencerdaskan, khususnya dalam hal membaca, menulis, membuat sesuatu yang berfaedah gitu, daripada sekedar hanya posting hal-hal yang tidak berguna. Benar. Kalau kami lebih bukan hanya menemukan itu, tapi menciptakan. Oke. Sama seperti cinta tuh. Tidak hanya menemukan perempuan, tetapi membangun cinta itu. Begitupun yang kami buat. Kami tidak hanya menemukan anak sekolah, tapi kami membangun dia. Kalau kita menunggu, misalnya jagung kita buang saja ke tanah begitu. Kita tunggu saja. Dia tidak akan tumbuh. Sekalipun dia tumbuh, dia rusak. Tapi bagaimana kita membuat jagung ini tumbuh? Jadi selain kita menemukan, kita juga harus membangun dia. Karena generasi itu tidak bisa kita tunggu, tetapi harus kita bangun. Itu yang kita mau coba. Kita mau membuat penulis-penulis baru. Dan Atambua tidak hanya dikenal dengan kota perbatasan, tetapi dikenal dengan karya-karya lain. Dan salah satunya adalah kota beriman. Iya. Ya, karena kami Atambua adalah kota beriman. Benar. Jadi mulai dari batas kota yang orang bilang kilo berapa yang di samping seminari Lalian itu. Okay. Ketika masuk dari sini berarti harus banyak, kalau dari Kristen punya itu kita harus banyak berdoa. Kalau dari Muslim itu harus mulai zikir. Iya. Masuk itu kita mulai zikir pelan-pelan karena ini adalah kota beriman. Okay. Perkumpulan banyak imam-imam di Benar. sini. Jadi Atambua ini penuh dengan sukacita. Ya, kami sangat hebat dalam hal hubungan antar umat beragama, dan itu Atambua. Dan kakak tidak akan bisa temukan di tempat lain, hanya di Atambua. Benar. Kita akan berbicara mimpi terbesar apa yang kakak dan juga teman-teman yang lain sampai hari ini sedang diusahakan. Karena mimpi itu kan hayalan kita, tapi harus diusahakan. Apa itu sebenarnya? Mimpi itu kan gratis tuh. Iya. Nah, siapa yang tidak mau bermimpi, gratisnya kok tidak mau bagaimana? Oke. Nah, mimpi kami adalah generasi emas itu ada. Itu kenapa slogan kami di Cakrawala menyambut generasi emas NTT 2050. Itu mimpi terbesar kami. Bahwa di 2050 akan ada generasi emas itu. Itu karena emas itu tuh tidak tumbuh di kota. Iya. Emas itu dicari, ditemukan, didaur dan menjadi emas. Well, kita berada di penghujung acara kita pada kesempatan kali ini. Kami sangat berterima kasih untuk kehadirannya, untuk segala niat baik dan juga hati yang sangat luas, karena ingin bekerja dalam hal mencerdaskan banyak orang itu harus memiliki kelapangan hati yang besar untuk menerima banyak hal dan konsekuensi yang berada di baliknya. So, kami ingin mendengar sedikit quotes atau pesan-pesan dari kakak untuk teman-teman kami yang berada di Atambua, juga kami sendiri, tentang bagaimana kita mencerdaskan diri kita sebagai seorang pribadi dengan cara belajar. Karena belajar itu tidak pernah habis sampai kita tutup usia. Silakan kakak. Ada 3 hal yang akan dikenang sebelum kita mati. Itu menurut teman saya. Yang pertama, buat anak.
ketika kita mati, orang akan kenal kita lewat anak kita. Yang kedua, tanam pohon. Ketika kita mati, yang dikenal itu pohon. Oh, pohon ini siapa yang tanam? Dan yang terakhir, ketika kita mati, tinggalkan karya. Terbitkan sebuah buku, maka orang akan baca itu sebagai sebuah karya. Oh, dia pernah ada di abad ini. Itu. Terima kasih. Wow, luar biasa ya. Benar, tanam pohon. Salah satu pohon yang menjadi ikon kami punya itu adalah beringin. Ya. Itu ditanam oleh Presiden Soekarno. Betul. Dan luar biasa. Beliau adalah orang yang sangat menginspirasi. Kami berterima kasih untuk segalanya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sukses buat... Ada satu lagi. Oh, maaf. Apa lagi? Ada satu lagi. Boleh. Iya. Yang sering saya pakai dalam kehidupan saya Ya. adalah jadilah orang gila, tapi jangan bodoh. Iya. Ketika kita berpikir gila, kita akan menghasilkan sebuah karya yang nyata. Iya. Tetapi kalau kita tidak berpikir yang gila, yang melampaui sesuatu, maka kita tidak akan bisa buat sesuatu. Jadi jadilah orang gila, tapi jangan bodoh. Karena kita semua manusia tuh punya kesempatan untuk menjadi gila. Ya, karena gila itu golongan intelektual level atas. Mampus. Luar biasa. Thank you so much. God bless you dalam setiap lini yang akan dirimu dan kru-krumu jalani. Siap. Kami teman-teman dari Toto Lari mengucapkan limpah terima kasih dan sukses ke depannya. Sama-sama.